Oke, baik. Oke, jadi yang pertama ketika setelah menginstal Mendeley Desktop, maka yang pertama diminta adalah menginstal Microsoft plugin untuk Microsoft Word-nya. Dan ini usahakan sampai sudah berhasil dan itu tidak terlalu makan banyak waktu, cuma beberapa mega juga. Nah, kemudian yang kedua adalah ada tools yang namanya Install Web Importer. Jadi seperti namanya, maka dia bisa mengimport file-file yang ada di web. Nah, nanti bagaimana cara menggunakannya kita akan perhatikan di sini. Bisa terlihat. Oke, nah ini. Jadi uh, web importer ini tersedianya itu adalah untuk yang Chrome, kemudian untuk Mozilla dan yang lain. Edge, maksudnya yang punya browser untuk Office-nya, misalkan Microsoft Edge itu bisa diinstal. Tapi untuk yang lain, kalau misalkan menggunakan Safari itu saya belum pernah melihat digunakan web importer ini. Nah, jadi kalau ibu-ibu atau adik-adik belum menginstal web importer, nanti akan kita sediakan waktu untuk mencoba menginstal web importer ini, kemudian menggunakannya. Sehingga nanti kita bisa mencontohkan bagaimana menggunakan web import ini. Baik. Nah, jadi itu adalah dua tools yang disediakan oleh Mendeley yang fungsinya berbeda, dan ini kita akan tunjukkan nanti di dalam pelatihan ini. Oke. Yang kedua tentang setelah kita menginstal Mendeley, maka di bagian kiri kita melihat ada folder ya, ada banyak folder. Tapi yang paling utama sekali adalah kalau misalkan kita punya dokumen tanpa kita kelompokkan, maka dia masuk ke all dokumen. Ada juga yang recently edit, kita bisa mencari artikel yang baru saja kita tambahkan di dalam Mendeley ini. Kemudian ada yang recently read dan sebagainya, atau juga yang kita pernah baca, kemudian kita rasakan di sana ada poin penting yang perlu kita baca, atau poin penting yang sudah kita baca dan mungkin kita buat catatan dan sebagainya. Kita bisa melihat artikel-artikel yang menjadi artikel favorit kita. Dan yang lainnya kalau di review biasanya itu ada artikel mungkin yang apakah ini artikel penting apa tidak, atau sumbernya tersebut terpercaya atau tidak, kita bisa kasih di sini. Tapi saya belum pernah menggunakan itu. Nah, kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah, nah kalau yang belum membuat folder, nanti bisa membuat folder lebih dari satu. Maksud saya kenapa perlu lebih daripada satu untuk pelatihan ini, itu kan berhubungan dengan install web importer. Jadi usahakan nanti pas membuat folder, silahkan buat folder 1, folder 2 dan sebagainya. Nah, sekarang di bagian bawah ini ada create folder. Semoga kelihatan ya. Create folder. Nah, kita bisa kasih nama, misalkan ini adalah pelatihan Mendeley. Ya, saya kasih namanya Mendeley. Dia ada di sini. Nah, anggap misalkan kita ingin membuat sebuah proyek tulisan atau sebuah paper ya. Oke, saya kasih nama paper ya misalkan. Paper S3 misalkan ya. Oke. Nah, di dalam paper S3 ini, di dalamnya kita ingin menuliskan atau ingin menyajikan hasil riset kita yang mungkin mengandung beberapa parameter, misalkan ada 3 parameter atau 4 parameter. Kita bisa mengelompokkan artikel tersebut ke dalam masing-masing folder yang berbeda. Caranya di sini pun kita bisa di dalam paper S3 ini atau di dalam nama apapun boleh kita gunakan, bisa tambahkan lagi dengan subfolder di sini. Kita bisa buat, jadi dia masuk ke dalamnya. Bedanya adalah kalau di bawah ini kita create, maka dia menjadi folder utama. Tapi kalau kita buat folder di dalam folder, maka dia bisa menjadi folder subfolder daripada folder yang sudah di atasnya. Nah, misalkan ini kita pakai folder
parameter 1 misalkan ya, parameter 1, kemudian klik lagi di paper S3-nya, tambahkan lagi misalkan folder parameter 2 misalkan, parameter 2, dan saya contohkan sampai 3 saja, folder parameter 3. Artinya nanti masing-masing ini bisa diisi dengan artikel yang berbeda sesuai dengan kelompok artikel yang kita miliki misalkan. Nah, sekarang misalkan kita ingin memasukkan semua artikel tanpa memasukkan dulu ke dalam folder-folder ini. Kita ingin memasukkan semua artikel yang kita miliki untuk menulis paper ini. Kita bisa melakukannya pertama adalah dengan add di sini ya. Saya ulangi dulu. Kalau di sini add, maka ada beberapa cara. Yang pertama kita langsung menambahkan filenya, tentu saja bisa 1, bisa 2 dan sebagainya, ataupun bisa diblok semua seperti kita ingin memasukkan file lagu-lagu ke dalam player, atau kita langsung masukkan folder yang sudah kita setting sebelumnya. Misalkan kita punya folder artikel penunjang tesis misalkan, kita bisa langsung add foldernya. Ataupun, nah di sini watch folder itu adalah jarang kita gunakan, tapi di sana adalah folder yang kita buat khusus di dalam komputer kita, yang dimana ketika ada artikel baru kita masukkan ke sana, dia akan langsung diimport ke dalam Mendeley. Nah kan biasanya kita sudah mendownload, ada di download, kemudian dari download kita pindahkan ke Mendeley. Jadi saya belum pernah, jarang menggunakan watch folder ini. Nah kalau misalkan yang kita masukkan tersebut adalah hasil kita sendiri misalkan, atau artikel khusus, di sini bisa entry manually, bisa memasukkan secara manual artikel yang kita miliki tersebut. Nah sekarang kita akan gunakan add folder ya, add file kita akan masukkan di sini. Ini adalah artikel yang kemarin sudah saya share ke semua peserta, dan saya anggaplah ini adalah artikel mentah yang akan kita gunakan di dalam menulis artikel. Saya akan add semuanya. Nah, kita perlu waktu untuk menyelesaikan semua di sini. Kenapa? Karena dia akan mengambil semua detail metadata yang dimiliki oleh artikel ini. Oke, ini terlihat nih. Oke, nah jadi ini artikelnya sudah masuk ke semua ke dalam folder kita. Ini kalau kita melihat, kalau semua bagian ini misalkan author-nya lengkap, kemudian title-nya juga sudah lengkap, year dan sebagainya, kemungkinan artikel ini adalah berasal dari jurnal-jurnal yang sudah dikelola dengan baik. Metadatanya tersebut sudah diisi dengan lengkap, sumbernya pun misalkan sudah terpercaya, dan kadang-kadang ketika kita mencari artikel di Google Scholar misalkan, karena Google Scholar adalah pengindeks yang masih dikategorikan rendah, sehingga artikel tersebut lengkap atau tidak lengkap, dia akan tetap terindeks di Google kita, di Google Scholar. Nah, kalau misalkan ada salah satu artikel tersebut yang authornya malah berganti menjadi judul, kemudian title-nya menjadi kosong dan year-nya kosong, itu biasanya sumbernya juga tidak terpercaya. Nah, apakah kita akan jadi atau tidak menggunakan artikel tersebut? Itu kan pilihan kita, walaupun kita bisa juga menambahkan
detail daripada artikel tersebut. Nah, kalau misalkan karena kita biasanya menggunakan Mendeley sekaligus online, jadi karena dia akan nyambung dengan Mendeley yang ada di online, biasanya kalau misalkan sinyalnya masih kurang, ada beberapa artikel tersebut dia akan mungkin tahunnya tidak muncul, publishernya tidak muncul dan sebagainya. Itu tinggal bisa kita di blog ataupun di yang mana yang mau di update, tinggal di blog kemudian kita klik kanan dan update detail. Maka dia akan berusaha mencari metadata dari artikel tersebut, sehingga ketika dia nanti disitasi tidak ada lagi keterangan yang tidak muncul, misalkan tahun terbitnya tidak muncul atau publishernya tidak muncul gitu. Jadi kita usahakan sebelum menggunakan kita perhatikan dulu semua. Silakan apakah ini sudah lengkap. Kalau tidak bisa kita update. Kalau tidak update baru kemudian kita lakukan update manual. Nah, kalau misalkan ini di Mendeley pun dia sebenarnya sudah melengkapi dengan PDF reader ya, PDF viewer. Jadi kalau kita klik 2 kali di sini, ya maka dia akan membuka dan kita bisa membaca di sini. Artinya kita tidak perlu lagi menginstal PDF viewer atau PDF reader ketika kita ingin membaca artikel yang ada di Mendeley. Nah itu bedanya kalau kita menggunakan Zotero, mungkin ada yang tahu ada EndNote, ada Zotero dan sebagainya. Kalau Zotero dia tidak memiliki PDF viewer. Jadi kita harus install dulu PDF reader baru kemudian dia akan membuka dengan PDF reader yang sudah kita install. Itu saja beda. Nah, kemudian kadang pada saat kita membuka layar ini tidak terlalu besar. Kenapa? Karena di sini ada informasi. Nah, di sini ada informasi yang lebih detail yang dimiliki oleh artikel ini. Disinilah yang kita bisa lakukan editing terhadap artikel yang tidak lengkap misalkan. Nah, jadi judulnya bisa disesuaikan, apakah dia artikel atau buku atau sebagainya. Nah, kita bisa sesuaikan di sini. Kemudian penulisnya apakah sudah lengkap apa belum dan sebagainya. Nah, kalau di dalam detail ini tidak berisi dengan lengkap, maka kita bisa tambahkan di sana sesuai dengan keterangan yang ada di artikel PDF-nya. Nah, ketika kita membaca artikel ini, Mendeley juga memberikan beberapa kayak perlengkapan tools ya, tools untuk kita untuk melakukan highlight atau memberikan kayak dulu pakai stabilo ataupun menggunakan catatan-catatan yang penting. Misalkan pada saat kita membaca di sini, misalkan misalkan metilopropen misalkan. Kita ingin tahu ini sebenarnya kita tidak paham apakah ini termasuk senyawa apa dan sebagainya. Kemudian kita membaca artikel dan kemudian kita ketemu arti daripada metilsiklopropen misalkan. Maka di sini kita bisa tambahkan catatan di sini atau komentar ya. Kita bisa tambahkan komentar di sini, note, ada note di atasnya EndNote. Jadi misalkan bisa disingkat dengan MCP misalkan. MCP itu sama dengan metilo bla bla bla. Nah, jadi anggapannya pada saat kita membaca artikel misalkan ada sesuatu yang tidak kita paham ataupun ada catatan penting yang perlu kita tambahkan, kita bisa tambahkan note di sini. Oke. Nanti ketika kita lihat di sini dia akan muncul highlight dan di sini ada tanda note-nya, ya kita bisa baca aja apa maksud di sini. Nah, kemudian juga bedanya ada satu note lagi yang tidak pada body daripada artikel. Misalkan kita membaca di sini ada hal penting ya, hasil misalkan. Jadi kita ingin mencatat hasil ini sebagai hal penting. Maka ini kita bisa tambahkan ke dalam note juga. Fotokopi, kemudian di dalam detail ini dia ada note yang bisa tambahkan di sini. Jadi misalnya kita bisa copy di sini sebagai
Yes, sir. Oke, sebagai catatan yang kita ekstrak dari artikel ini. Nah, nanti kita kan bisa melihat ya, apa yang sudah kita baca, kemudian di catatan ini menjadi penting sehingga kita tidak lagi perlu membaca ulang dari artikel yang ini. Oke, dan kemudian atau kita juga bisa melakukan highlight pada misalkan ada istilah-istilah penting misalkan yang kita temukan, misalkan terserah kita kan kepentingannya terhadap artikel ini berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ini hal penting ya bisa kita highlight misalkan, sehingga nanti pada saat membaca kita masih mengingat yang kita highlight ini adalah hal mungkin istilah baru yang kita temukan atau kata kunci yang mungkin kita sedang pelajari dan sebagainya. Oke, nah kita kembali ke library. Nah, kita melihat di paper ini ada 86 dokumen ya. Ada 86 dokumen yang sudah kita tambahkan sebagai anggaplah artikel yang belum kita klasifikasikan. Ya, kalau misalkan kita ingin mengklasifikasikan dari artikel ini, kita ingin menganggap folder pertama ini dia adalah berisi tentang artikel yang berhubungan dengan parameter 1 misalkan ya. Jadi misalkan semoga saja ya ada di dalamnya. Saya akan searching di sini semua artikel yang berhubungan dengan respirasi misalkan. Respiration. Oke. Nah, jadi ini adalah artikel-artikel yang berhubungan dengan respiration. Nah, kita ingin pindahkan artikel ini ke dalam folder 1 misalkan. Kita lihat, kita blok saja dari artikel ini, kemudian kita klik kanan, kita bisa ekspor dia. Ekspor dulu dan simpan di dalam, terserah di mana mau disimpan ya. Misalkan di sini, my collection misalkan adalah respiration. Ini cuman kita menyimpan metadatanya saja, bukan menyimpan filenya ya. Respiration. Oke. Nah, sekarang kita ingin memasukkan artikel-artikel yang berhubungan dengan respirasi ini ke dalam folder parameter 1. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan di add file dia. Kita tadi ada di sini. Kita cari koleksi kita, yaitu respiration. Oke, ini respiration beam. Nah, kalau kita masukkan ini, maka otomatis semua artikel yang berhubungan dengan respirasi tersebut akan dipindahkan ke folder 1. Nah, jadi yang bisa kita ekspor ke dalam ini itu adalah koleksi-koleksi dari metadatanya yang kita perlukan di sini untuk bisa nanti dimasukkan ke dalam artikel. Untuk yang mengekspor bib itu adalah mengekspor metadata yang kita miliki saja. Metadata yang kita miliki saja di dalam artikel utama, dan kita kan kelompokkan dia ke dalam folder-folder yang sesuai dengan parameter 1, parameter 2 dan sebagainya. Beberapa artikel yang sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan itu bisa juga dengan blok kemudian di drag ke folder yang kita inginkan. Misalkan saya akan gunakan kata kunci plasma. Di dalam artikel ini ada beberapa artikel yang di dalamnya membahas masalah plasma. Nah, kalau semua artikel yang ditanda kuning ini, di highlight kuning, kita ingin pindahkan ke dalam folder baru yang mungkin kita pindahkan saja ke folder 2 ya, folder 2. Maka ini kita bisa drag ke dalam folder 2 dan otomatis semua artikel yang ada di paper 3 pindah ke paper 2 dan terikut juga dengan PDF-nya sehingga kita bisa baca di sini.
Nah, di dalam artikel ini, di dalam membaca artikel yang sudah kita kumpulkan di sini, maka kita sebenarnya diberikan navigasi supaya kita tidak kehilangan artikel mana yang ingin kita baca, artikel mana yang sudah kita baca ya. Nah, pada saat kita membuka artikel ini misalkan, maka kita bisa selain menambahkan note dan sebagainya, kita bisa menambahkan label favorit di sini. Misalkan di sini kita ada beberapa artikel yang ada tanda bintang kuningnya, maka ini artinya itu adalah artikel favorit yang bagi kita mungkin di sana di dalamnya ada data mendukung, ada sumber yang mendukung dan sebagainya. Sehingga pada saat ini kita bisa kelompokkan dia ke dalam artikel-artikel yang menjadi favorit kita. Sehingga yang lainnya mungkin belum kita baca dan sebagainya. Ini adalah artikel yang sudah kita baca dan sebagainya, kita kasih tanda. Ataupun kita ingin men-searching sesuai dengan author, sesuai dengan title dan sebagainya. Karena terkadang pada saat kita ingin memasukkan daftar pusaka, kita kehilangan di mana yang sudah kita baca tersebut. Sehingga kita bisa lihat di sini, di artikelnya itu apakah kita searching sesuai dengan author, sesuai dengan title, ataupun dengan tipe yang lain atau kategori yang lain. Nah, misalkan kita ingin berkonsentrasi juga dengan artikel yang paling awal ya, tentu saja kita bisa kelompokkan dia berdasarkan dengan years yang ada di dalam koleksi daripada artikel kita. Ya. Oke. Nah, setelah kita membuat sebuah folder di sini, tentunya kita akan bisa kita kembali melakukan kalau pada saat kita masih searching di dalam Google Scholar dan kemudian kita bisa mendownload artikelnya, maka otomatis kita bisa melakukan seperti yang sudah dilakukan di pertama, kita buat folder kemudian meng-add artikelnya. Tapi bagaimana kalau misalkan adik-adik atau ibu-ibu sedang menulis artikel, tiba-tiba karena kita tidak pernah menggunakan Mendeley, kemudian diminta menggunakan Mendeley, tentu artikel tersebut tidak akan mungkin dulu kita ambil satu-satu. Kemungkinan ya banyak sekali kan, kadang-kadang kita membaca, kemudian kita mensitasi, kita sudah ketikkan misalkan daftar pusakanya, tapi foldernya di mana-mana gitu. Nah, lebih bagus pada saat ini kita akan menggunakan tools yang kita sebut dengan web importer ini. Oke. Nah, sebelum ke web importer, apakah ada pertanyaan dulu sebelum sini? Belum, Pak. Oke. Tapi sementara yang kita pelajari adalah pertama tentang memasukkan artikel yang tentu kita akan gunakan, kemudian juga bagaimana kita mengkelompokkan artikel yang sudah kita miliki ataupun kita menandai pada saat kita membaca artikel di dalamnya ya. Sementara itu yang sudah kita lewati. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan web importer ini? Saya akan tutup dulu Mendeley-nya ya. Untuk menggunakan web importer ini, maka kita harus bekerja secara online. Nah, bedanya web importer dengan menggunakan Mendeley yang tadi itu, kita bisa menggunakan cara offline kalau hanya dengan menggunakan Mendeley desktop. Kenapa? Karena artikelnya sudah ada di desktop kita, kemudian kita sudah add juga ke dalam Mendeley dan kita tinggal gunakan saja. Jadi tidak perlu jaring internet. Tapi pada saat kita menggunakan web importer, maka kita harus online supaya bisa mengimport daripada artikel tersebut. Nah, sekarang saya akan ganti dulu sharingnya ke Windows yang lain ya. Oke. Ya, baik. Tadi saya berganti Windows untuk masuk ke dalam Google Scholar. Kembali saya jelaskan di sini bahwa
Kalau web importer dari Mendeley tersebut sudah diinstal, maka di sebelah kanan ini, di kumpulan add-on ini, itu akan muncul yang namanya Mendeley Web Importer. Ini yang paling penting sebelum kita menggunakannya. Kalau ini belum ada, mohon di webnya carikan internet, baru kemudian install web importernya, sehingga itu bisa berfungsi. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Scholar. Saya akan mencoba mencari artikel yang mungkin sudah sering saya cari. Nah, misalkan saya ambil di dalam salah satunya adalah tentang yang ada di Springer ini ya. Oke. Ini udah langsung web ya. Saya akan coba cari yang masih ke yang kalau bisa yang berbayar ya. Oke, coba di sini ya. Oke, misalkan. Nah, ini kan ada tulisan get access ya. Artinya di sini adalah berbayar. Kalaupun misalkan di Universitas kita dia berlangganan, maka yang di sini yang muncul adalah download, bukan get access. Tapi di sini kita perlu membayar artikel ini. Nah, kalau misalkan kita terpaksa menggunakan artikel ini, kenapa? Karena di dalam abstraknya misalkan kita baca ada hal penting yang kita ingin sitasi. Nah, jadi saya ulangi tadi rasanya suaranya saya putus ya. Kalau misalkan di dalam artikel ini kita terpaksa menggunakan artikel ini sebagai salah satu sumber referensi. Kenapa? Karena yang disediakan kan cuma abstrak. Di dalam abstrak tersebut misalkan ada satu kalimat atau dua kalimat yang mungkin ingin kita sitasi gitu kan. Sehingga kita harus masukkan sumbernya ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan citasi dulu artikel ini. Artikel mensitasi kan tidak perlu harus memperoleh PDF-nya. Halo, tes. Jadi pada saat kita mensitasi artikel kan tidak perlu kita memiliki PDF-nya. Tapi yang penting adalah metadata daripada artikel tersebut. Ya, ada beberapa cara yang kita gunakan untuk mensitasi artikel ini. Yang pertama biasanya adalah kita bisa coba di sini ya. Tiap ini beda ya. Oke. Tiap web itu beda. Jadi kalau kita ingin mensitasi ini, di sini ada export citation to RIS, export citation to BibTeX dan sebagainya. Ini adalah metadata seperti yang tadi kita masukkan ke dalam folder 1, folder 2, itu adalah BibTeX ini atau RIS ini yang kita ekspor. Oke. Nah, saya akan tunjukkan di sini pertama export citation misalkan BibTeX ya. Kita bisa gunakan BibTeX. Kalau yang di Mendeley dia menerima RIS, menerima BibTeX dan sebagainya. Saya akan coba cara pertama ini dulu. Yang pertama kita akan BibTeX. Oke, kita simpan dia. Kita simpan, nanti kita akan gunakan untuk kita akan masukkan ke dalam Mendeley kita. Shift S. Jadi nanti kita lihat di download. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita menggunakan web importer ini. Nah, kalau kita lihat web import, kita klik di sini. Oke. Dia akan mencoba mengconnect dengan web Mendeley di dalam desktop kita. Sehingga Anda harus sign in. Jadi kalau kita belum punya belum memiliki akun, tentu saja kita tidak akan bisa menggunakan Drip karena dia mau meletakkan di mana di dalam desktop kita. Oke, kita akan sign in. Oke, sudah muncul ini saya. Nah, jadi kalau misalkan di dalam Mendeley kita memiliki banyak folder ya. Ada banyak folder misalkan.
Tes. Misalkan kita memiliki banyak folder, kita lihat. Jadi ini adalah semua folder yang kita sudah buat di dalam Mendeley kita ya. Ada metabolite, misalkan pesticide dan sebagainya. Makanya untuk menggunakan Mendeley web importer ini, saya sarankan adik-adik atau ibu dan bapak mencoba membuat folder lebih daripada satu, sehingga kita bisa memilih artikel ini mau kita taruh di folder yang mana. Saya akan coba di sini, kita akan masukkan artikel ini ke dalam folder baru yang kita miliki ya. Folder baru ataupun misalkan di folder yang lain. Misalkan ibu punya folder yang kita namakan dengan nama beda, silakan dipilih. Sekaligus pun misalkan kita tambahkan dia di artikel yang di folder yang berbeda, misalkan yang satu folder baru, kemudian yang kedua adalah di Mango Plasma dan sebagainya. Saya akan coba tambahkan 3 saja meta package ya, misalkan. Maka setelah kita pilih di mana folder artikel ini berada, maka ini kita bisa klik sehingga dia akan mencoba memasukkan ke dalam Mendeley kita. Saya akan cobakan beberapa artikel saja supaya nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke, saya akan buka Google Scholar yang baru lagi. Oke, saya akan gunakan lagi non-thermal plasma tadi ya. Non-thermal plasma. Saya akan gunakan yang lain. Ini misalkan ini. Elsevier. Oke, yang tidak berbayar juga ya. Nah, jadi saya akan tambahkan lagi, gunakan web import lagi. Oke, tadi kita sudah memilih ini ya. Yang ini yang kita pilih, kita akan tambahkan saja di sini. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, saya akan beralih kembali ke Mendeley sekarang. Saya akan hentikan dulu sharing Mozilla saya. Tadi saya memasukkan 2 artikel tadi ke dalam folder baru. Di sini belum ada. Kenapa? Karena kita belum sinkronisasi antara Mendeley di desktop dengan Mendeley yang ada di online. Sehingga kita klikkan synchronize di sini, yang paling atas, synchronize. Kasih waktu dia untuk mensinkronisasi antara di atas di online dengan yang di desktop kita. Maka secara otomatis artikel yang kita import dari web tersebut akan ada di Mendeley desktop kita. Nah, kalau kita ingin lihat misalkan apakah dia sudah lengkap, silakan bisa dilihat informasi di sini. Klik ada tanda panah di sini, bisa klik di sini untuk bisa memunculkan. Nah, sekarang karena di sini kan tidak ada, di sini kalau tanda artikel ini tidak ada artikelnya ya, karena tadi kita minta get access ya. Di sini nggak ada. Bagaimana cara kita menambahkan file gitu kan? Menambahkan filenya. Nah, saya akan tambahkan di sini tentang penggunaan Sci-Hub. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu menggunakan Sci-Hub untuk mendapatkan artikel yang berbayar. Ya, anggap aja ini adalah materi bonus. Saya akan kembali ke Mozilla dulu. Di dalam sumber artikel ini, karena di sini cuma ada get access saja. Kalau kita bayar baru kemudian dikasih artikel. Nah, sekarang kita akan mencoba meminta artikel ini lewat Sci-Hub. Nah, kita akan buka artikel yang namanya web Sci-Hub. Mungkin sudah pada tahu ya bagaimana mencari artikel, meminta artikel lewat Sci-Hub. Tulisannya ada SCI kemudian -hub.tw. Kita yang perlukan di sini apa? Bisa saja dia adalah URL
yang diminta, atau PMID ataupun DOI. Biasanya artikel yang bagus dia pasti memiliki DOI atau DOI, Digital Object Identifier. Satu-satunya yang seperti KTP daripada suatu artikel ada di internet. Nah, kita kan gunakan yang paling cepat itu adalah kita menggunakan DOI-nya. Kita akan copy DOI ini, oke, akan copy DOI-nya, kemudian kita masukkan ke Sci-Hub, oke, kita enter saja. Error, tidak bisa dikasih ini, tidak dikasih. Kita coba gunakan URL, semoga saja bisa ya. Kita ulangi. Nah, tidak bisa. Berarti Sci-Hub tidak bisa menjangkau artikel yang khusus yang ini. Kita coba yang kedua. Oke. Jadi Sci-Hub ini adalah cewek yang menciptakan Sci-Hub ini karena dia ingin memberikan bahwa seharusnya hasil penelitian tersebut adalah gratis untuk semua orang yang ingin belajar ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan artikel yang berbayar tersebut dengan ini. Kita bisa download ya. Oke, kita bisa download. Nah, karena kita bisa mendapatkan artikelnya, kalau kita ingin baca, nah ya kita akan kembali ke Mendeley. Di sini kita bisa tambahkan filenya, kalau misalnya ya, kita tambahkan filenya di download tadi. Oh, salah masukin artikel. Filenya kita tambahkan di ini. Oke, jadi karena dia sudah ada di sini, tentu saja kalau kita ingin baca, maka kita bisa baca di sini. Kalau yang sebelumnya karena cuma berupa metadata saja, tidak bisa kita baca artikelnya karena yang ada cuma keterangan saja. Nah, begitu kita menggunakan web importer ini penting pada saat kita ingin mendapatkan banyak koleksi dari artikel-artikel yang kita baca di internet tanpa harus kehilangan. Misalkan download, kadang-kadang kan kita download semua terus kemudian lupa mengcopy ke folder yang kita miliki, atau itu tertumpuk dengan hasil downloadan yang lain. Nah, itu jadinya pada saat kita kembali memasukkan ke Mendeley mungkin akan lebih amburadul lagi. Nah, dengan web importer ini kita langsung bisa mengimport metadata dari artikel yang kita baca, langsung ke dalam Mendeley, dan bahkan kita langsung memasukkan ke dalam folder yang ingin kita ada, di mana artikel tersebut kita ingin ada ya. Jadi tidak sembarangan semua artikel masuk tanpa tahu itu nanti berhubungan dengan apa. Nah, itu sangat membantu sekali. Karena tadi waktu pelatihan saya lupa untuk memberikan contoh bagaimana jika artikel yang kita import dari web tersebut ternyata bisa kita akses karena berlangganan atau tidak berbayar. Nah, kita pakai contoh di sini di dalam Scholar Google. Kita akan coba akses ini. Nah, ini ternyata bisa kita akses dengan karena kita berlangganan. Kita akan coba import dia ke dalam Mendeley. Dan folder yang saya inginkan adalah ada di folder baru sebagai sebagai contoh saja, dan kita akan add dia.
Oke, add di sini. Oke, sudah selesai. Nah, dari sini pun sebenarnya kita melihat bahwa di dalam artikel ini ada view PDF in library, artinya kita bisa melihat PDF-nya, dan di sini juga ada keterangan PDF tercentang, ada PDF-nya di sana. Nah, apakah harus satu-satu saja setiap membuka website kemudian kita import? Tidak. Kalau artikel tersebut ternyata ada seperti ini, disarankan karena webnya beda-beda, maka jika ini ternyata adalah hal yang ingin kita impor juga, tapi di sini misalkan yang ini tidak ada PDF-nya, ini tidak ada PDF-nya, jadi kita cuma dapat metadatanya saja. Jadi kalaupun semua kita centang di sini, ini misalkan centang, oke, dan kita import kembali, nanti semua artikel yang kita centangin tersebut itu akan akan bisa kita lihat di dalam Mendeley-nya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Mendeley kita. Nah, kita akan coba di sini sinkronisasi artikel yang sudah kita masukkan ke dalam folder baru ini, seharusnya muncul di dalam ini. Nah, jadi di sini ada artikel yang sudah kita download tadi, dan ada satu artikel yang PDF-nya juga terikut. Jadi di sini dia akan langsung muncul ada PDF-nya karena kita berlangganan. Kalau kita buka, dia akan bisa terbuka. Ya, sementara untuk utak-atik daripada Mendeley sejauh ini adalah seperti itu. Bagaimana kita membuat account, mungkin yang belum berhasil akan bisa diusahakan supaya punya account dulu di Mendeley-nya. Yang kedua adalah install web importer dan juga plugin untuk Word-nya. Nah, kemudian saya juga sudah menceritakan bagaimana kita melakukan manipulasi di dalam folder, di dalam artikelnya dan sebagainya. Nah, sejauh ini hal-hal di dalam Mendeley adalah sejauh itu. Nah, nanti sekarang kita akan menuju ke bagaimana menginsert artikel atau menginsert citasi ke dalam artikel kita. Nah, sebelum ke sana, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan kalau yang ingin bertanya. Silakan. Ade Umayun ampun berhasil nggih? Ada pertanyaan adik-adik atau siapa saja? Siang deh. Iya Bu, silakan Bu. Ibu kok enggak bisa ini deh untuk install web importer, kan Ya. Ibu udah berhasil install, tetapi enggak masuk ke ininya Mendeley-nya itu. Udah masuk Tetap ke, aja harusnya udah kan masuk kemana? Ke tadi foldernya? kan ke Mendeley-nya. Ya. Harusnya kan tulisannya juga uninstall, ini masih install aja. Itu yang belum berhasil di ini. Gitu. Iya. Ya enggak apa-apa, dah jalan aja deh, itu aja masalahnya. Nanti Yeah. selanjutnya pakai itu Yeah. enggak ya? Selanjutnya tidak, itu cuma bagaimana kita mendapat koleksi saja Bu. Oke. Ya. Deh, makasih deh. Kemungkinan Kenten Bu pada saat menginstal kan sampai ada istilahnya mengizinkan kan, Iya. menambahkan add-on kan gitu nggih. Nggih. Sampun sudah sampai di sana nggih. Nah, terus Diminta nomor HP atau email, itu udah ditolak terus. Oh. Tidak. Ya. Enggak apa-apa deh, lanjut aja deh. Nanti Ibu lanjut sendiri. Tapi Ibu sudah akunnya sudah jadi ya? Sudah. Oke. Nanti lanjut nggih. Iya. Baik, secara kalau operasional dari Mendeley saya pikir tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah. Mungkin adik-adik pun sudah bisa menguasai secara general lah. Nah, sekarang hal yang menarik itu adalah bagaimana kita menggunakan
Mendeley ini untuk menyusun artikel yang kita akan tulis. Nah, kasus yang kemarin yang tadi saya ceritakan, di mana ada yang sudah menulis artikel dan sudah submit, tetapi belum disusun dengan menggunakan Mendeley, itu yang menggunakan web importer tadi sangat mendukung sekali. Kenapa? Karena tinggal buka artikelnya, kemudian buka Google Scholar, copy masing-masing daftar pustaka yang digunakan di dalam artikel tersebut. Nah, kalau di dalam Google Scholar sudah ada, maka tinggal mengimport ke folder dari Mendeley kita. Anggap saja misalkan buat folder daftar pustaka untuk artikel A dan sebagainya. Dan kita masukkan semua artikel yang kita gunakan ke dalam folder tersebut pada saat mengimport dengan web importer. Sehingga selesai semua di import, tinggal di-insert saja ke dalam artikel kita. Begitu cara kerjanya kalau misalkan sudah terlanjur submit tapi ternyata belum menggunakan Mendeley. Oke, ya, jadi oke. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Office-nya, Microsoft Office-nya, tentu saja di dalam reference ini itu seharusnya sudah muncul ada logo Mendeley-nya ya. Ya, ada yang lain sebenarnya kita bisa gunakan yang diberikan oleh Microsoft Word. Boleh sudah default, tetapi ini kita masukkan satu-satu artikelnya, kemudian kita isi datanya. Nah, kita akan gunakan yang sudah ada saja, yaitu menggunakan Mendeley. Ya, pertama sebelum kita menulis dan kemudian kita memasukkan citasi ke dalam artikel tersebut, tentu saja kalau kita menggunakan Mendeley, yang paling sering kita lakukan adalah kita membuat kalimat kemudian diakhiri dengan citasi ya. Tetapi kan tulisan di dalam artikel itu tidak selamanya bentuknya seperti itu. Kita ngomong diakhiri dengan citasi. Kadang-kadang kita juga seperti menyajikan bahwa yang peneliti lain yang mengatakan kalimat tersebut. Nah, bedanya adalah si A ngomong seperti ini atau dia ngomong seperti ini dalam kurung si A. Nah, itu bedanya. Kalau yang kita gunakan paling gampang adalah dia mengatakan hal seperti ini dalam kurung adalah siapa yang mengatakan itu. Ada citasinya siapa. Contohnya seperti ini. Misalkan saya akan buatkan kalimat perlakuan suhu tinggi dapat menurunkan umur simpan dari produk segar. Misalkan ini adalah sebuah kalimat yang kita citasi dari sumber artikel. Ya. Kalau sebelumnya kita membaca Mendeley dulu, kalau sebelumnya misalkan kita membaca Mendeley dulu, terus ketemu dengan kalimat ini, tentu saja kita akan melihat Mendeley-nya ya. Coba lihat, saya akan kembali ke Mendeley dulu. Ini agak tidak nyaman sebenarnya kalau buka multi Windows. Tidak bisa langsung ketemu keluar semua ininya. Windows-nya satu-satu ya. Jadi harus ganti-ganti sharingnya. Oke, jadi misalkan kalimat tersebut berasal dari ini, salah satu dari artikel ini, atau adalah artikel yang sedang kita buka. Tentu saja lebih gampang ya. Misalkan ada kalimat di sini yang ingin kita sadur dari sini ya, atau parafrase ya, dan sudah pasti kalimat tersebut ada di sini karena pada saat kita ingin mensadurnya pada saat kita membaca.
Nah, oleh karena itu, kita kan perhatikan di sini, kita akan lihat, kita kembali ke Word dulu. Word, oke. Nah, karena tadi kita sudah membuka artikel yang kita buka tadi, yang kita baca tadi, maka kita gampang akan menambahkan artikelnya, citasinya. Nah, kemudian apakah cara penulisannya adalah cuma seperti ini saja, satu kalimat, kemudian diakhiri dengan citasi, kalimat yang lain akhirnya citasi. Kita bisa menyesuaikan cara penulisan daripada artikel ini sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin bahwa kalimat ini diucapkan oleh si petit pas ini ya. Misalkan kan biasanya kalau kita menuliskan adalah kalau secara manual ya, petit pas eto, kemudian dalam kurung ya, eto dalam kurung 2007 misalkan, said, misalkan mengatakan bahwa ya, kan begini seharusnya kita menulis di dalam artikel yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita ingin memulai bahwa kalimat ini dari citasi, maka kita pun bisa meletakkan citasi ini ke sini. Misalkan ya. Kemudian kita ubah dia menjadi bentuk yang seperti kita inginkan. Nah, nanti kita akan memilih apakah manual atau tidak. Keep manual edit atau undo manual edit. Artinya, apakah cara mencitasi dari si Mendeley tersebut akan kita edit sesuai dengan manual kita atau menurut standar daripada Mendeley. Nah, kita pilih saja yang keep manual edit. Jadinya apa? Posisinya sama, tetapi dia masih masih diakui, masih link sama Mendeley-nya. Sehingga kalau kita klik di sini, nah jadi muncul highlight shading daripada gray ini, artinya citasi ini dilakukan dengan menggunakan Mendeley. Style daripada citasi kita, misalkan kita menambahkan kalimat seperti ini, kemudian ada citasi di dalamnya, kita akan tambahkan citation. Kita sembarang saja ambil citasinya dari yang ini ya. Oke, kita diambil dari sini. Kita sudah cite dia. Oke, ini citation. Nah, sekarang kita ingin mengubah tipe penulisan citation bahwa authornya itu ada di depan daripada kalimat, maka kita akan buat seperti pindahkan ke depan, kemudian kita bisa ubah dia, sesuaikan seperti bentuk penulisan citation yang ada di depan. Keep manual editing. Dari sini kita harus memilih keep manual editing, artinya ketika kita mengedit itu yang dianggap cara penulisan yang kita terima. Oke. Jadi di sini kita delete ya. Oke. Jadi bentuknya sudah sama dengan yang kita inginkan, yaitu Misra et al. 2019 said
the past century bla bla bla. Jadi pada saat kita mengubah sesuai dengan keinginan kita, maka akan diminta saran untuk memilih yang manual edit atau yang tetap seperti yang disarankan oleh Mendeley. Jadi kita tetap pilih keep manual edit pun seperti itu. Nah, sekarang saya akan cobakan ada beberapa citasi yang dari beberapa artikel sehingga kita bisa menginsert daftar pusakanya ya. Saya anggap saja misalkan kalimat ini diambil dari beberapa sumber pusaka. Misalkan saya tambahkan 3 lagi ya. Mohon maaf kalau misalkan layarnya tidak muncul di sini ketika saya klik go to Mendeley tidak muncul. Saya cuma menambahkan 3 artikel saja sebagai referensi. Ya, ya, mungkin ini cuma pengalaman menulis saja. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering menulis juga, sering sekali kita dituntut. Oke, seringkali kita dituntut oleh artikel oleh jurnal supaya kita menggunakan artikel di dalam daftar pusakanya tersebut sebanyak mungkin ya. Tapi apakah semua artikel yang kita gunakan tersebut benar-benar kita citasi di dalam artikel ini, di dalam artikel kita atau tidak? Tetapi tetap kita juga harus menambahkan sumber yang lebih banyak di dalam daftar pusaka kita. Misalkan jurnal minimal 30 atau minimal 20 gitu ya. Nah, sehingga saya sering melakukan hal seperti ini. Jadi misalkan di dalam pendahuluan itu kita menceritakan tentang penelitian kita, itu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalkan penelitian tentang penggunaan pendinginan. Jadi misalkan ya, saya akan tuliskan memperpanjang umur simpan produk segar dapat dilakukan dengan menurunkan suhu penyimpanan. Nah, siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan tentang bahwa suhu penyimpanan ini bisa menurunkan umur simpan? Ada 2 misalkan, atau 3 misalkan sumber. Atau kita ingin membuat kalimat supaya lebih nyaman, misalkan perpanjang umur simpan produk segar dapat dilakukan dengan menurunkan suhu penyimpanan. Ini terbukti, misalkan ya, terbukti berhasil pada produk misalkan mangga. Nah, ini nanti kita akan sisakan di sini siapa citasinya ya. Mangga, kemudian pisang, mohon maaf nih, kemudian apa lagi misalkan alpukat, manggis dan sebagainya. Jadi kita sekarang tinggal menuju ke Google Scholar penelitian penyimpanan manggis dan pendinginan, pisang, alpukat dan pendinginan. Kalau misalkan satu buah saja misalkan kita mendapatkan judul di dalam Google Scholar tentang pendinginan dan buah tersebut, berarti di sini ada 4 buah, sudah ada 8 artikel yang kita citasi ya. Nah, jadi contohnya misalkan anggap misalkan di sini ya, saya akan tambahkan citasi di sini. Tambahkan citasi. Kemudian kemudian untuk pisangnya saya akan cari lagi di Google Scholar artikel yang berbicara tentang pisang dan pendinginan, walaupun dari judulnya saja. Tak perlu kita membaca secara lebih lengkap, karena di abstraknya mungkin ada
tentang perlakuan pendinginan terhadap buah pisang misalkan. Oke, Oke, satu misalkan avokat saya gunakan satu saja, ya lebih cepat. Kemudian buah manggis. Oke. Nah, jadi dengan cara menuliskan seperti ini, kita sudah memiliki peluang untuk menambah jurnal atau sumber pustaka utama tanpa harus terbebani membaca semua isi daripada artikel tersebut. Karena kita cuma menyebutkan bahwa si A pernah meneliti tentang alpukat dengan menggunakan pendinginan untuk suhu untuk musim simpan. Kemudian si B tentang manggis, si C tentang buah yang lain mangga misalkan ya. Jadi di sini kita sudah hanya dengan 1 atau 2 kalimat kita sudah bisa menambahkan lebih dari 4 sumber, dan itu sangat membuat artikel tersebut terlihat lebih substantif, artinya isinya tersebut didukung oleh berbagai sumber yang bisa disitasi dengan baik. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki artikel dengan beberapa sumber pusaka, tentu saja di sini kita akan, kalau sudah selesai menulis ya, kalau sudah selesai semuanya sudah berhasil dikerjakan, yang terakhir hanya tinggal menambahkan daftar pusaka saja. Ya, kita tinggal insert bibliografi yang kita gunakan di sini. Kita memiliki ada 1, sama 2, 3 dan sebagainya. Kita akan masukkan semua insert. Oke, tinggal klik insert bibliografi. Oke, maka semua daftar pusaka yang kita gunakan di dalam artikel ini itu sudah tersitasi dengan baik dan tanpa ada kesalahan. Kesalahan kalau di sini salah itu dimiliki oleh penerbit jurnal, bukan kesalahan kita. Jadi dimiliki oleh kesalahan penerbit jurnal. Nah, karena dia yang mengirim metadata ke internet atau online secara salah juga. Ya, jadi di sini sudah sesuai. Nah, kemudian bagusnya di sini adalah kalau misalkan kita sedang submit ke jurnal Agrotechno, maka yang dipakai itu adalah American Psychological Association 7 edition. Karena sekarang udah ada 7 edition. Nah, di sini Apto APA 7 edition. Tinggal klik saja. Kalau misalkan Anda mau berubah ke sumber yang lain, misalkan ke style yang lain, tinggal ubah saja di sini yang ada. Jadi kalau misalkan tidak ada di sini, maka kita juga bisa add more style. Mungkin di luar daripada yang ini, kita memerlukan artikel cara menulis daftar pusaka sesuai dengan jurnal yang meminta apa namanya misalkan kan, kita tinggal searching saja di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, jadi misalkan saya ubah ke dalam IEEE misalkan ada yang menginginkan kita style IEEE, tinggal ubah saja di sini. Nah, dia kan berubah saja. Jadi tidak ada usaha yang perlu kita lakukan untuk menyusun kembali daftar pusaka yang kita gunakan. Ini orang-orang yang mengelola jurnal yang menggunakan IEEE misalkan di dalam daftar pusakanya, dengan melihat ini saja dia sudah tahu bahwa ini sesuai dengan IEEE. Apalagi kalau misalkan di sini saya klik misalkan di citasinya, itu sudah muncul highlight gray seperti ini, highlight abu-abu. Berarti artikel ini sudah disusun dengan menggunakan reference manager. Ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Karena saya pikir hal-hal substansial dari penggunaan Mendeley tersebut sampai di sini sudah sangat bagus sekali. Kalau misalkan semua penulis yang mau mengajukan
artikelnya ke jurnal menggunakan fasilitas Mendeley, ya itu sudah sangat membantu jurnal tersebut untuk menjaga kualitas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, siapa saja silakan. Itu ada pertanyaan di chatnya. Oh, gitu, sobat yang belum lihat chatnya. Mungkin yang sharing dulu. Chat. Langkah mensitasi shotnya layar blank. Ya, memang apa namanya, tidak gini ya. Kalau saya buka satu Windows, kemudian kita buka Windows yang lain, ternyata kan kalau kita mensitasi di dengan menggunakan Word, kalau kita klik, halo, oke, pada saat kita melakukan citasi dengan menggunakan Microsoft Office ya, pada saat kita klik reference, kemudian klik insert citasi, itu kan yang muncul adalah Mendeley-nya, layar Mendeley. Dan ternyata di dalam Webex ini dia tidak muncul layar Mendeley-nya, yang muncul adalah cuman gambar gray saja ya, block blank seperti itu. Jadi kalau mau kalau mau gonta-ganti Windows pun juga nanti Word-nya tidak muncul gitu. Itu sayangnya kalau kita pakai Webex ini pelatihannya. Tapi kalau sekarang makanya mungkin kita kasih waktu 5 menit, misalkan kalau yang mau mencoba buka Word, kemudian buka Mendeley-nya, kemudian lakukan langkah citasi sehingga semuanya tahu apa yang keluar di dalam kotak blank tersebut. Saya akan kasih waktu 5 menit sebelum ada pertanyaan yang lain. Silakan kalau misalkan dicoba dulu. Jadi bisa diabaikan dulu Webex-nya ini. Kemudian nah ini saya juga ingin sampaikan bahwa apa hebatnya Mendeley dibanding dengan Zotero ya. Ini kan ada pertanyaan, PDF yang diupload akan masuk ke server. Nah, maksimal berapa upload, berapa banyak ya Pak? Sepertinya sistem pada mana sih kalimatnya ini? Bisa diperbesar ya. Nah, seperti sistem pada Google Drive itu kan maksimal 2 giga. Terima kasih Pak jawabannya. Nah, kalau kalau ada dilihat di sini, saya akan buka Mendeley. Nah, saya pun belum tahu ya batas maksimal daripada si Mendeley ini, karena belum saya cari keterangannya. Tapi kalau ada ini bisa dilihat tentang all dokumen yang saya miliki di dalam Mendeley ini, itu ada 7.035 dokumen. Ada 7.035 dokumen dan itu masih belum ada peringatan bahwa saya menggunakan batas maksimal atau kuota daripada server mungkin yang kita gunakan. Dan bagusnya karena saya menggunakan dua komputer ya. Jadi satu komputer menggunakan Mendeley, dua komputer yang lain menggunakan Mendeley. Dengan sinkronisasi ini semuanya itu ada. Jadi ke 7.000 artikel yang ada di Mendeley ini itu langsung bisa kita akses di dalam dua komputer yang berbeda. Nah, jadinya kita masih belum terlalu khawatir dengan batasan kuota artikel yang kita bisa upload ke server ini. Ya, itu sangat membantu sekali kita. Karena kayaknya sih kalau satu artikel maksimal, anggaplah satu artikel perlu 100 artikel yang berbeda, 7.000 sudah ada 70 artikel yang bisa kita buat dengan Mendeley ini. Jadinya masih cukup lah. Artinya server ini sangat
sangat mendukung sekali tanpa memberikan banyak keterbatasan. Kalau Zotero itu cuma 300 atau 500 mega. Ya, saya pernah menggunakan Zotero. Jadi kalau udah lebih daripada 500 mega, maka itu akan diminta kita untuk menambah server. Harus bayar. Nah, begitu juga kalau misalkan kita punya artikel lebih daripada 500 mega, kita pindah ke komputer yang lain dengan Zotero, maka artikel yang 500 ke atas itu sudah dihilangkan. Tidak akan muncul lagi. Ini bagusnya, sekali kita memasukkan artikel ke dalam Mendeley, maka selama itu pula PDF yang sudah kita masukkan, ia terikut di dalamnya. Tidak lagi kehilangan. Jadi tidak hanya metadatanya saja, tapi berikut dengan PDF-nya. Itu yang membuat kita sangat terbantu sekali. Tidak kehilangan artikel, juga tidak kehilangan di mana posisinya. Oke, ada lagi. Oke, silakan yang mau sholat. Saya sudah mencoba menggunakan Mendeley hingga penggunaan web importernya, serta sudah mencoba cara citasi dengan BusyWords hingga buat dapur. Sudah berhasil, oke. Sudah berhasil ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir hal yang krusial daripada Mendeley ini, saya rasa itu sudah cukup bagi seorang author yang ingin membuat artikel ilmiah dan ingin submit. Masalah hal yang lain, apapun misalkan itu, kita bisa sambil jalan, karena praktek di menggunakan Mendeley kan, saya pikir semuanya dalam hanya satu di Windows saja. Semuanya sudah bisa, semua sudah bisa kita pelajari di sini. Halo? Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Karena saya pikir ini materi total yang saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya sekali adalah ingin menggunakan plugin-plugin tadi, web importer dan plugin Word, kemudian bagaimana menggunakan Mendeley dalam menyusun artikel tersebut. Yang lainnya bisa sesuai kebutuhan, bisa dipelajari. Ya, saya yakin bahwa di YouTube apapun di mana sudah banyak sekali panduan-panduan menggunakan Mendeley. Cuman dengan melakukan pelatihan ini, saya berharap bisa lebih dekatlah kita dengan para author, dengan para penulis, bahwa sebenarnya menggunakan Mendeley ini adalah kepentingannya lebih pada, pertama di penulis dia lebih nyantai, lebih tidak banyak menghabiskan hal teknis. Terus kedua adalah di pengelolaan jurnal tersebut sangat membutuhkan sekali bahwa author menguasai tentang Mendeley ini, sehingga lebih memudahkan di dalam mengurus artikel. Oke. Oke, sudah. Nah, dari semua ancang-ancang pelatihan yang saya lakukan, saya pikir sampai di sini, karena waktunya pun sudah melebihi 13 menit. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan akhiri pertemuan ini, dan terima kasih atas supportnya semua, terutama adik-adik dan bapak-bapak juga yang sudah mengklik link yang kami buat di web, sehingga sampai saat ini rekor kita adalah pernah satu hari web kita dikunjungi oleh 186 pengunjung unik, dan itu sampai saat ini bisa meningkatkan rata-rata pengunjung unik yang masuk ke web kita. Saya akan dari redaksi akan terus melakukan banyak hal supaya pada saat bulan Oktober nanti reakreditasi Agrotechno bisa meningkat dari 5 atau menuju ke 4 minimal, atau ke lebih tinggi lagi, karena ini adalah aset kita di FTP kita juga, sehingga kalau dia meningkat maka manfaatnya akan sangat besar sekali kepada Bapak dan Ibu, dan juga mungkin adik-adik, siapa tahu adik-adik ada yang berminat menjadi dosen, atau setelah masa depan nanti hasil pemikiran adik-adik tersebut ternyata dibutuhkan.
Nah, oleh karena itu, satu hal saya memohon dukungan bagi semua orang dan mohon doa restu semoga hasil akreditasi nanti bisa lebih baik sehingga bisa memberikan manfaat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada ketidaknyamanan atau mungkin ada hal yang belum saya pahami di dalam Mendeley ini. Semoga di pertemuan selanjutnya ya bisa memberikan hal yang lebih lagi, dan kalaupun ada pertanyaan kami masih akan melayani lewat WA. Tetapi setelah hari ini mungkin besok atau lusa grup Mendeley akan saya hapus. Nanti akan saya kirimkan link untuk membuat sertifikat online secara otomatisnya. Nanti akan sertifikat langsung dikirim ke email masing-masing yang mengisi link untuk pengusulan sertifikat. Oke, baik, terima kasih dan saya akhiri pertemuan ini. Selamat siang. Semua Pak. Sama-sama. Selamat ya. Selamat siang. Kalau gitu Tiang akhiri ya. Terima kasih.